Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai Islam dan syariah Islam. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu mengenai makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai makna Islam. Islam dari sisi bahasa berasal dari kata aslama, yuslimu, islaman, yang artinya adalah tunduk dan patuh. Namun secara terminologi, Islam tidak bisa hanya dikatakan sekedar tunduk dan patuh saja. Nabi Muhammad SAW menggambarkan makna Islam dalam sabda beliau, yaitu Islam adalah bahwasanya engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan saum Ramadan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan melaksanakannya. Hadis riwayat Muslim. Pembahasan kedua yaitu mengenai dasar-dasar ajaran Islam. Islam sebagai pedoman hidup dan berkehidupan yang dikeluarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemegang otoritas tunggal mencakup 3 aspek, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ketiga aspek tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akidah. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu akad yang berarti ikatan. Menurut ahli bahasa, akidah merupakan perjanjian yang teguh dan kuat terpatri dalam hati dan tertanam di dalam lubuk hati yang paling dalam. Substansi dari akidah adalah keimanan, sebagaimana terangkum dalam rukun iman atau pokok-pokok keimanan Islam, yaitu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sebuah keimanan atau keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya yang disertai dengan kesiapan dan kerelaan untuk taat dan patuh kepada semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu iman kepada para malaikat, yang merupakan sebuah keimanan terhadap keberadaan para malaikat beserta tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab. Sebagaimana yang kita sama-sama ketahui bahwa terdapat 4 kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, yaitu kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat yaitu iman kepada para rasul dan nabi yang merupakan pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia. Yang wajib kita imani ada 25 nabi yang diawali dengan Nabi Adam alaihissalam dan ditutup dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima yaitu iman kepada hari akhir. Dengan keimanan yang benar dan sungguh-sungguh terhadap hari akhir, kita sebagai manusia harus mampu mengendalikan diri dalam keseharian, sehingga senantiasa untuk berupaya memperbanyak amal soleh dan menghindari segala perbuatan maksiat. Kemudian yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar yang menjadikan manusia senantiasa berpikir positif dan ikhlas terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala karena meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi hanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terdapat 5 kelompok golongan manusia berdasarkan bagaimana ia menyikapi ajaran Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani rukun iman, yaitu yang pertama mukmin, yang merupakan golongan manusia yang menerima dan meyakini rukun iman dengan sepenuh hatinya dan diucapkan melalui lisan serta dibuktikan dengan perilaku dan perbuatan. Kemudian yang kedua yaitu kafir, yang merupakan golongan manusia yang menolak rukun iman secara terbuka dan terang-terangan. Kemudian yang ketiga yaitu munafik, yang merupakan golongan manusia yang berpura-pura menerima akidah Islam, namun di dalam hatinya ia menolak dan tidak mempercayai akidah Islam. Yang keempat yaitu musyrik, yang merupakan golongan manusia yang menyekutukan Allah dengan sembah-sembahan dan tandingan-tandingan lain. Yang kelima yaitu murtad, yang merupakan golongan manusia yang awalnya ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian berbalik menjadi kafir. Kemudian yang kedua yaitu syariah. Syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi terminologi, syariah bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.
Ketentuan syariah bersifat universal dan komprehensif. Universal bermakna dapat diterapkan bagi semua manusia dalam setiap waktu dan keadaan. Sedangkan komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Komprehensif ini meliputi dua hal, yaitu ibadah mahdah dan ibadah muamalah. Ibadah mahdah mengatur mengenai hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ibadah muamalah mengatur mengenai hubungan antara sesama manusia serta antara manusia dengan makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala lainnya termasuk alam semesta. Aspek yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak sering juga disebut sebagai ihsan, dari bahasa Arab yaitu hasan yang berarti baik. Definisi ihsan menurut Nabi Muhammad SAW yaitu ihsan merupakan engkau beribadah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihatnya sendiri. Kalaupun engkau tidak melihatnya, maka ia melihatmu. Hadis riwayat Muslim. Lantas bagaimana hubungan antara ketiga aspek tersebut, antara akidah, syariah, dan juga akhlak? Bila diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka akidah atau iman merupakan suatu pondasi untuk dapat tegaknya bangunan tersebut. Tanpa ada pondasi, bangunan tidak akan berdiri tegak. Iman juga membutuhkan pengamalan berupa ketaatan dalam menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, yakni syariah yang digambarkan dengan tiang-tiang penyangga. Sehingga menjadi sempurnalah ia bila diiringi dengan akhlak dan perilaku yang mulia. Pembahasan yang ketiga yaitu hukum Islam. Hukum Islam secara istilah disebut juga sebagai hukum syara, yang merupakan hukum Allah yang mengatur perbuatan manusia yang dalamnya mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan, atau pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh para mukallaf. Hukum syara hanya dapat diambil dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan juga Qiyas. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai klasifikasi hukum Islam. 4 mazhab fikih yang bersumber dari para ahli fikih seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbali mengklasifikasikan hukum Islam menjadi 5, yaitu yang pertama wajib. Wajib merupakan suatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Wajib dibagi menjadi 2, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Sunnah merupakan perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga yaitu haram. Haram merupakan perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan akan mendapatkan dosa. Yang keempat yaitu makruh, yang merupakan perbuatan yang apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala dan apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Dan yang terakhir yaitu mubah, merupakan suatu perbuatan yang bila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, namun bila ditinggalkan juga tidak mendapatkan dosa. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai sasaran hukum Islam. Hukum Islam memiliki 3 sasaran. Yang pertama yaitu penyucian jiwa, yang dimaksudkan agar manusia mampu berperan sebagai sumber kebaikan, bukan sumber keburukan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua, menegakkan keadilan dalam masyarakat yang meliputi segala bidang kehidupan manusia, termasuk keadilan dari sisi hukum, sisi ekonomi, dan sisi persaksian. Dan yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan manusia. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dalam Islam dikenal sebagai maqasidus syariah atau tujuan syariah. Dari segi bahasa, maqasid syariah berarti maksud dan tujuan adanya hukum Islam, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan atau maslahah bagi umat manusia di dunia dan di akhirat. Inti dari tujuan syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan. Terdapat 5 unsur pokok yang harus dipelihara untuk dapat mencapai tujuan syariah. Yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, dan yang kelima memelihara harta. Baiklah, sekian penjelasan terkait dengan materi Islam dan syariah Islam yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.